Ya, ini yang juga sempat viral dan juga menjadi perbincangan ya Pak ya. Jadi sebenarnya pihak keluarga ini menolak dari pemakaman jenazah yang hasil labnya justru dinyatakan negatif COVID-19. Pihak keluarga juga merasa diperlakukan tidak manusiawi dengan pihak rumah sakit. Jadi Andi Baso Riyadi, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ini harus menahan amarahnya karena sang istri atau almarhumah ini mendapat perlakuan tidak adil atas kematiannya. Ia dan juga anak-anaknya sempat mempertahankan jenazah pasien di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi sang istri meninggal karena stroke Bayu. Ya. Namun ternyata meninggal karena stroke dan hasil swabnya juga negatif. Namun justru ditangani, dimakamkan secara atau dianggap sebagai pasien positif COVID-19 ya. Karena mungkin hasil swabnya baru keluar setelah dimakamkan ya. Dan Andi Baso, sang suami beserta keluarga meminta kepada tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan agar jenazah istrinya boleh dipindahkan ke lokasi pemakaman keluarga yang berada di Kabupaten Bulukumba. Ya, dan untuk mendalami isu ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan keluarga korban. Ada Pak Andi Baso Riyadi Mapasule serta Gubernur Sulawesi Selatan ada Nurdin Abdullah. Selamat pagi Pak Andi, Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita ke Pak Andi dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, sebelumnya kami turut berduka cita atas kematian sang istri. Pak Andi, ini boleh diceritakan sebenarnya kronologi kejadian sehingga dari pihak keluarga meminta dipindahkan jenazah ke pemakaman keluarga ini karena apa Pak? Terima kasih. Istri saya ini kan sebenarnya meninggal tiba-tiba menurut saya, karena dia ini sakit stroke dan selama hidupnya tidak pernah ada riwayat penyakit. Nah, dia jam 3 sore hari Jumat tanggal 15 di bulan suci Ramadan kemarin, itu tiba-tiba dia stroke. Kemudian badannya sebelah kiri ini tiba-tiba mati. Dan anak saya lagi tidak ada di rumah, saya lagi di luar kota waktu itu. Nah, anak saya inilah yang panggil tetangga-tetangga untuk memberikan pertolongan. Tapi memang sudah tidak bisa. Akhirnya anak saya ini bawa ke rumah sakit Dadi, Makassar, karena katanya rujukan penyakit stroke. Tapi sampai di sana ditolak karena rumah sakit itu sudah menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Akhirnya anak saya membawanya ke rumah sakit Bayangkara. Nah, sampai di rumah sakit Bayangkara itu sekitar 5:30 sore, belum buka puasa waktu itu. Sampai di sana istri saya sudah mengeluh sakit kepala, tapi belum bisa ditangani. Rumah sakit tidak mau tangani karena harus menandatangani semua pernyataan kalau soal COVID apa segala macam. Dengan kondisi yang anak saya yang tidak bisa, anak saya tanda tangan semua itu pernyataan itu. Nah, ditanganilah pasien karena terlalu lama ditangani, pecah pembuluh darah. Ya, pembuluh darah dia semakin merasakan kesakitan terus. Singkat cerita, kurang 5 menit, jam 12 malam, almarhumah sudah meninggal.
saya belum sempat dapat. Almarhumah sudah meninggal. 1:30 dini hari saya tiba di rumah sakit. 1:30 dini hari saya dapatkan istri saya sudah meninggal. Tiba-tiba begitu saya masuk, anak saya bilang, "Eta, pergi Miki bayar ki administrasinya." Ibu Umi dibawa pulang di rumah. Saya bilang, "Kak, tinggal tanya dokter berapa yang harus dibayar, kita sudah bawa pulang ya." Almarhumah Umi ini. Setelah 3 menit anak saya pulang, berteriak histeris bahwa Uminya sudah tidak bisa dibawa pulang karena divonis PDP. Saya tidak tahu bercampur apa waktu itu. Saya tidak terima status PDP itu karena saya tahu persis almarhumah hidupnya. Tidak lama kemudian, berselang 5 menit, petugas medis 2 orang datang di ruangan IGD tempat jenazah istri saya. Dia bawa ini, surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian yang dibawanya ditulis tangan PDP COVID-19. Ya, Pak Andi, ketika almarhumah masuk ke rumah sakit diantar sama anak Bapak, apakah anak Bapak mengetahui pada saat itu sepanjang hari itu sebelum akhirnya meninggal dunia sempat ada swab test nggak Pak, atau rapid test pada saat itu? Ada swab test, dia cuma di screening. Jadi karena pernyataan-pernyataan itu kan sudah dijelaskan bahwa katanya harus di screening dulu, diperiksa apa segala macam. Di screening dalam arti bagaimana tuh Pak Andi? Di ronseng apanya, pokoknya foto ronseng apa segala macam ya. Tapi tidak ada swab test ya? Tidak ada swab test. Kemudian apa yang menjadi alasan rumah sakit akhirnya penanganan dari jenazah almarhumah ini justru sebagai PDP? Alasan rumah sakit itu tim medis hari malam itu dia bilang katanya ada infeksi di paru-paru. Ada infeksi di paru-paru. Saya sendiri heran. Almarhumah tidak ada riwayat penyakit. Seingat saya sepanjang saya 20 tahun sama-sama, 28 tahun sama-sama, saya tidak pernah lihat dia masuk rumah sakit. Entah waktu sebelum saya nikah dengan beliau. Tidak ada. Orang paling saklek. Pak Andi, sebelum ada corona saja dia jarang keluar rumah. baik. Sebelum ada corona jarang keluar rumah. Setelah ada corona ini tidak pernah lagi keluar rumah. Anak-anak saya sejak sekolah diliburkan sudah tidak pernah keluar rumah, Pak, Bu. Nah, kabarnya ditangani pihak rumah sakit juga tidak sampai 24 jam ya Pak, atau bagaimana? Berada di rumah sakit berapa lama tuh? Jam 6.30, kurang lebih sebelum buka puasa. Kemudian? Sore. Kemudian jam 12, kurang 5 menit malam, jam 23.55. Meninggal dunia. Almarhumah sudah meninggal dunia. Oke. Pak Andi, berarti sekarang tuntutannya Pak Andi apa? Kalau tidak salah juga kan akan melayangkan gugatan satu, kemudian meminta jenazah dipindahkan ke pemakaman keluarga, begitu ya Pak Andi? Ya, jadi saat ini karena rapid test hasil swabnya kan sudah keluar nih, 1 minggu setelah almarhumah meninggal, tanggal 22, hasil swabnya menyatakan negatif. Oke. Nah, istri saya sekarang berada di pekuburan Macanda yang khusus COVID. Jadi dia sudah tidak layak ada di sana karena dia bukan COVID. Makanya saya minta jenazah istri saya mau ambil, tolong kembalikan, saya akan kebumikan di pekuburan pemakaman keluarga kami. Oke. Kabupaten Bulukumba. Baik. Kita ke
Pak Gubernur terlebih dahulu, Pak Nurdin Abdullah. Pak Gubernur, kita sudah mendengarkan sama-sama warga Anda tadi bercerita soal istrinya yang meninggal dunia dengan permasalahan yang sudah diceritakan. Apa respon dari Pemprov Sulawesi Selatan, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kami juga atas nama pemerintah merasakan kepedihan Andi Baso, ya, kehilangan seorang istri. Untuk itu kami menyampaikan bela sungkawa. Semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Andi, saya ingin sampaikan ini sebenarnya pekuburan COVID ini kita tetapkan itu karena seringnya jenazah ditolak di mana-mana. Sehingga kami menetapkan di Macanda sebagai pekuburan COVID. Kami juga memang sekarang ini terus melakukan koreksi kerja gugus tugas, terutama pemulasaran. Bahkan saya sudah berkeliling ke lab untuk meminta seluruh PDP yang sudah terbaring di rumah sakit didahulukan. Kalau bisa pagi dimasukkan spesimennya, sore kita sudah bisa, pasien sudah bisa tahu statusnya. Ya seperti inilah, kita rasakan betul Pak, betapa pedih kita, keluarga kita yang harus diantar, dibawa ke pekuburan tanpa siapapun yang antar, bahkan tidak kembali ke rumah. Oleh karena itu, saya lagi memikirkan tentang pekuburan COVID ini. Saya yakin seandainya dari dulu tidak ada masyarakat yang menolak, dimanapun bisa kita kuburkan. Oleh karena itu, saya kira tidak ada juga larangan untuk tidak memindahkan jenazah almarhumah. Ya. Tetapi kita tinggal menunggu kajian. Karena kita takut kalau terjadi penularan baru. Dan yang korban kasihan yang melakukan pemindahan ini. Jadi saya kira Pak Andi, kami memahami betul kepedihan. Dan saya yakin tidak ada juga larangan untuk memindahkan. Tidak ada larangan Pak. Tetapi saya cuma ingin mengingatkan kita semua agar kita yakini betul apa yang kita lakukan ini tidak berdampak terhadap penularan baru terhadap keluarga. Baik, jadi Pak, saya kira itu aja masalahnya. Kenapa pekuburan COVID ini kita buat, itu karena banyaknya penolakan-penolakan. Dan insya Allah ini menjadi koreksi bagi kita semua. Mudah-mudahan lab uji spesimen yang kita miliki ini bisa betul-betul memberikan hasil maksimal. Minimal yang semua terbaring di rumah sakit itu kita dahulukan. Dan hasilnya bisa cepat pasien ketahui. Sehingga langkah-langkah pada saat kita terjadi sesuatu, ya sesuai dengan prosedur yang kita miliki. Baik. Tahan dulu Pak Nurdin, Pak Andi, nanti kami lanjutkan kembali perbincangan, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami Pak Nurdin dan juga Mas Andi ya. Ini saya mau ke Pak Gubernur. Pak Gubernur tadi sempat menyatakan bahwa sebenarnya nggak apa-apa kalau dipindahkan jenazah dari almarhumah. Tetapi apakah memang harus ada prosedur yang dilalui oleh keluarga sehingga boleh dipindahkan begitu Pak? Ya, jadi gini Mbak. Itu bisa kita pindahkan, tetapi jangan sekarang. Karena kita belum ada kajian bahwa ini tidak akan menularkan lagi. Yang kita takut kalau sekarang ini karena udah terlanjur di situ, ya tentu kita tidak ingin mengambil risiko, termasuk keluarga dan sebagainya. Jadi pada saatnya nanti insya Allah bisa. Karena agama juga tidak melarang memindahkan jenazah. Nah, kenapa kami tetapkan COVID itu, saya kembalikan lagi. Bahwa
ini kita lakukan supaya semua pasien yang masuk ke rumah sakit, ya, baik rujukan maupun yang penyangga, itu ada pernyataan. Karena kita takutnya gini, Mbak, proses swab dia meninggal, kita kan tidak tahu hasilnya seperti apa. Kalau dia negatif, alhamdulillah mereka bawa pulang. Tetapi kalau dia bawa pulang ke rumah, udah macam-macam di keluarga datang, ternyata swabnya dia positif, ini kan tracking kita semakin melebar gitu. Karena tugas kita sekarang ini adalah memutus rantai penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Karena ya bagaimanapun juga, tentu kami memahami betul betapa pedih ditinggal seorang istri tercinta ya. Tetapi kami juga berharap ada pemahaman karena ini udah terlanjur ya dikebumikan di sana. Mohon waktu sambil kita mengkaji ya, untuk memberikan kebijakan, yang mau ngambil silahkan ya. Karena memang ini kami peruntukkan ini untuk PNS, untuk ASN, tapi karena kondisi pandemi 19 ini, kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga banyak kejadian-kejadian dibawa ke kuburan ini masyarakat tolak, dibawa ke kuburan ini masyarakat tolak, akhirnya dikembalikan ke rumah sakit. Ini kan kasihan, makanya kita tetapkan itu. Jadi saya kira Andi Baso, saya mohon pengertian dan kemarin juga saya sudah berkomunikasi dengan keluarga besar di Bulukumba, bahwa insya Allah saya akan bertemu beliau, akan kita bicarakan baik-baik soal ini ya mungkin memang kita pahami bahwa hasil swabnya negatif almarhumah ya, tetapi yang kita takut jangan sampai terjadi penularan baru ya. Ya mungkin beliau tidak, tapi pada saat kita gali kuburan itu ya takutnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Dan ini tidak menjadi klaster baru lagi. Nah, dan saya yakin insya Allah kami akan terus melakukan koreksi, terutama dalam proses pemulasaran ini. Dan saya juga minta kepada gugus tugas kemarin supaya kita lebih arif melihat persoalan ini. Saya mau ke Pak Andi. Pak Andi sudah mendengar pernyataan dari Pak Gubernur, pemindahan jenazah tidak dilarang, tapi diminta untuk menunggu dulu, tidak saat ini. Apa respon Pak Andi dan keluarga? Ya, terima kasih Pak Gubernur. Sebenarnya menurut saya ada protokoler dan kebijakan tim gugus itu menurut saya yang tidak balance, tidak balance. Kebijakan yang ada sekarang ini sangat merugikan rakyat. Ya, saya cuma mau bilang begini, kami sebagai korban, sebagai keluarga almarhumah bisa mengerti ketakutan negara, bahwa ada sekarang pandemik, Nah, setiap ada PDP apa segala macam, silahkan kami maklumi ketakutan negara, karena jangan sampai PDP adalah status yang tidak jelas, dia belum tentu positif. Nah, harusnya ada protokoler, silakan, protokolernya sudah ada ketika dia PDP meninggal dikebumikan secara protokol COVID. Oke, kita terima karena ketakutan pandemik yang ada sekarang. Cuman harus disiapkan protokol lanjutan. Ketika hasil swabnya keluar dan dia negatif, harusnya tim gugus juga melakukan protokol lanjutan. Pertama, ketika dia negatif, tim gugus harus datang ke keluarga bahwa ternyata negatif, mau dipindahkan atau tidak. Harus dipindahkan. Itu pertama. Kedua, tim gugus harus merehabilitasi nama kami, Pak. Kami mendapat sanksi sosial yang sangat menyakitkan, Pak, dengan status PDP ini. Kami dikucilkan, Pak. Tidak satupun keluarga yang datang pada saat itu. Pada saat almarhum meninggal, tidak satupun keluarga yang datang. Keluarga kami di Bulukumba sudah menuju kemari, Pak. Sudah
pulang karena mendengar bahwa ini ditangani PDP, ditangani COVID, ditangani tim gugus, dikebumikan di Macanda. Harus ada protokol yang seimbang, Pak. Ada balance, Pak. Jangan merugikan kami. Kami bisa mengerti Bapak, tapi harus Bapak juga mengerti kami sebagai korban. Itu pertama, Pak. Dan kedua, saya sepakat dengan Bapak, harus cepat ini hasil swab. Jangan kami harusnya sebelum waktunya dimakamkan sudah harus ada hasil swabnya, Pak. Jangan saya ini menunggu 1 minggu loh, Pak. Menunggu 1 minggu. Dan satu lagi, Pak Gubernur, saya tolong dievaluasi. Ada beberapa perlakuan yang berbeda. Ya, ada orang meninggal namanya Ibu Ayu yang dosen UMI yang sudah divonis PDP. Ternyata dia bisa kebumikan dengan karena 1 kali 24 jam hasil swabnya ada. Kenapa kami tidak? Itu loh. Terus ada korban laka lantas polisi di Marosana sudah disematkan status PDP, tapi keluarganya leting polisinya banyak yang datang di rumah sakit untuk Baik. Akhirnya Mas Andi, status PDP-nya dicabut. Baik, Mas Andi, kita merasakan juga kesedihan dan juga harapan Mas Andi untuk dapat dipindahkan juga jenazah almarhumah begitu. Terakhir ke Pak Gubernur, apa yang mau disampaikan atau mungkin nantinya merespon apa yang disampaikan Pak Andi tadi, Pak Gub. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Andi tadi itu semuanya benar. Itu semuanya benar, Pak. Dan itu menjadi koreksi kita. Jadi sama dengan Ibu Ayu itu, dosen UMI. Itu alhamdulillah sebelum dia dikebumikan hasil swabnya udah keluar sehingga bisa dibawa pulang, ya. Nah, ada satu kejadian di awal Sulawesi Selatan itu Makassar menjadi klaster baru, ya. Yaitu dari umroh, ya, klaster umroh. Mereka masuk rumah sakit, terus waktu itu kita belum punya lab, jadi semuanya dikirim ke Jakarta. Jadi pada saat dia masuk, beberapa hari dia meninggal. Swabnya 7 hari kemudian baru keluar. Ternyata dia positif. Akhirnya kini betul-betul kita rasakan betul bagaimana melakukan tracing kontak, ya. Dan inilah yang menyebar kemana-mana. Sehingga ini menjadi satu pengalaman bagi kita, sehingga semua yang masuk ke rumah sakit pasti kita tetapkan sebagai status PDP, apalagi dia rumah sakit penyangga maupun rumah sakit rujukan. Sehingga insya Allah Pak Andi Baso, semua masukan-masukan itu benar, Pak. Itu benar. Itu menjadi penyempurnaan kerja gugus tugas ke depan. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Mohon Ki bersabar, kami betul-betul memahami betul kepedihan Pak Andi Baso beserta keluarga. Kami semua minta maaf, Pak, atas kejadian ini. Baik, terima kasih Pak Gubernur Nurdin Abdullah dan Pak Andi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, dan semoga nanti pertemuan antara Pemprov dan juga keluarga Pak Andi mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua